jamaah, alhamdulillah. Baik, untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema Lo Ngomongin Gue. Masya Allah. Baik jamaah, sebelum kita bahas lebih dalam mengenai tema kita hari ini, saya mau ngajakin dulu jamaah untuk nonton dulu tayangan berikut ini. Silahkan. Ketua RW 10 Kampung Baru Desa Raga Jasa Bojonggede Kabupaten Bogor, Syarif Nurzaman mengatakan, warga cukup kesal melihat Wati membuat klarifikasi namun ekspresinya seperti tidak berdosa. Warga juga menganggap bahwa Wati tampak tidak bersalah dan justru memancing emosi warga. Sejumlah warga kemudian hampir mendatangi rumah Wati dan hendak menggeruduk wanita tersebut. Saat diusir warga, Wati diakui Syarif sempat mengamuk. Bahkan ia juga mengancam akan melakukan aksi bunuh diri. Wati sendiri adalah sosok viral yang sebelumnya menuduh tetangganya melakukan pesugihan dari kasus hoaks babi ngepet di Kelurahan Bedahan Sawangan, Kota Depok. Astagfirullahaladzim. Nah ini nih memang, nah ini adalah contoh kasus yang real nih. Saya mau ke Habib Muhammad dulu, Bib. Tadi ada pertanyaan belum dijawab ya, Bib. Baik. Jadi pertanyaannya adalah, apakah benar orang yang bermuka dua itu belum akan meninggal kalau dia belum tertimpa seperti dosa atau kesalahan orang yang dia sebar aibnya? Itu benar nggak sih, Bib? Serem banget, Bib. Mohon penjelasannya nih, Bib. Baik. Silakan, Habib. Izin Ustaz Maulana, Ustaz Ahmad, Bang Mikdad. Masya Allah, orang yang bikin malu orang. Ya, ini memang banyak zaman sekarang, bahkan bisa dikatakan tren. Misalnya sudah 2 minggu tiba-tiba ada, padahal kan itu tanpa kesengajaan misalnya. Betul. Ini Masya Allah, ini dosa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau sudah 2 tahun, 3 tahun tiba-tiba mereka jadi malukan orang gitu kan. Ini memang subhanallah. Ini juga terjadi di zaman baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubarak alaihi wa ala alihi. Kalau melihat hadis Nabi katakan man ayyara akhahu lam yamut hatta ya'malahu. Artinya dalam hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa orang ayyara akhah, dia bikin malu dia punya saudara, ya siapapun mereka, teman-temannya dia bikin malu, dia malukan, dia bully. Nah, zaman sekarang ini lam yamut, maka kata Rasul dia tidak akan meninggal hatta ya'malahu, maka dia akan mengerjakan apa yang sudah dia bikin malukan amal orang tersebut. Nah ini juga pernah terjadi, namanya Thabit bin Qais. Ya. Thabit bin Qais adalah seorang yang waqr, artinya dalam zaman Nabi pendengarannya itu agak kurang, Ustaz Maulana. Apa bahasa Makassarnya? Tongolo. Ya. Artinya kurang mendengar, ya kurang bisa mendengar. Maka beliau karena niatnya bagus, karena beliau kurang mendengar, jadi apabila ingin hadir majlisnya Nabi SAW, beliau ke depan, sudah banyak orang, beliau ke depan melangkahin orang itu. Karena niatnya memang kurang dengar, jadi biar bisa mendengar, biar bisa mendengar Rasul. Ke depan. Iya. Cuman dia ada salahnya kenapa? Ketika ditegur sama orang, karena memang dia salah posisinya. Langkah-langkahin, orang nggak tahu dia dengar atau tidak. Betul. Nah ketika ada seorang sahabat tegur dia, kamu Thabit bin Qais jangan, sudah kalau datang duduk di mana tempat kamu datang, ya duduk di situ. Jangan ada usah ngelangkahin punggungnya orang segala macam. Maka si Thabit bin Qais malah menjawab, man hadza? Siapa ini? Oh, saya Fulan bin Fulan. Oh, ente anaknya Fulan. Nah, Fulana ini pernah melakukan suatu aib zaman jahiliyah. Artinya dia bongkar tuh di depan sahabat-sahabat yang lain. Maka turun daripada Allah Subhanahu wa taala, la ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Makanya Allah Subhanahu wa taala langsung tegur, ya ayyuhalladzina amanu, hai kalian orang-orang yang beriman, jangan saling menjatuhkan, jangan saling bikin orang malu, menyebarkan aib orang yang tadi orang tidak tahu, kemudian dia sebarkan sehingga orang tahu. Kenapa? Asa ayyakunu khairan minhum. Mungkin orang yang kalian jadikan tertawaan tersebut khairan minhum, lebih baik daripada mereka, lebih baik daripada kalian, tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatu. Bahkan An-Nabi SAW jelas mengatakan siapa orang yang membuka aib orang. Nih, kan membuli, bikin malu, tidak tertutup, malah dibuka. Siapa orang, bahkan naudzubillah min dzalik, untuk
cari uang tuh kadang-kadang Oh, ya nauzubillah min untuk dzalik. menyebabkan cari duit itu kadang-kadang Nauzubillah min aib dzalik. orang itu, masya Allah, naudzubillah min dzalik, biar follownya Followersnya banyak. biar banyak, biar Nah, YouTube-nya banyak yang saya mau nonton. tanya kenapa follower saya nggak banyak-banyak ya? Nah, mungkin ya Bib, Iya. belum aja Bib. Nah ini masya Allah, artinya Nabi SAW beliau mengatakan siapa orang yang membuka aib orang, Allah akan buka aibnya fid dunya wal akhirah. Di dunia dibuka, di akhirat dibuka oleh Allah Subhanahu wa Masya taala. Allah. Masya Habib, Allah. YouTube-nya memang apa namanya? YouTube-nya lupa saya Ustaz. Oh, Nah itu permasalahannya Bib, jadi mungkin orang juga bingung, Habibnya aja yang punya akunnya lupa. Masya Allah, ini bener banget tadi itu Habib Muhammad menjelaskan banyak sekali hal-hal yang kadang kita suka nggak sadar gitu ya. Banyak zaman sekarang itu ingin terkenal menjatuhkan orang lain, padahal ya kalau pengen terkenal coba berkaryanya lebih bagus lagi. Masya Allah. berkarya ya. Berkarya lah, jadilah tinggi tanpa harus merendahkan orang lain, jadilah besar tanpa harus mengecilkan orang lain. Masya Apalagi Allah. kalau besar diet. Ah itu dia, olahraga ya Bib ya, sepedaan. Baik, nah ini bicara soal munafik ternyata masih banyak banget yang perlu dibahas nih. Selanjutnya saya mau ke Ustadz Ahmad Ridwan. Afan, Ustadz, Gimana, ini gimana? bagaimana jika orang yang bermuka dua itu, atau orang yang munafik itu adalah dari keluarga sendiri. Karena ini sering terjadi menjadi permasalahan besar di dalam keluarga. Baik itu mertua lah, ipar, adik, kakak, ponakan. Pokoknya ini kalau misalnya udah bicara soal keluarga jadinya sensitif nih. Bahkan sampai pasangan sendiri juga bisa nama kita tuh jadi buruk. Rumah tangga jadi hancur. Ini sebaiknya apa yang harus kita lakukan menurut Islam? Bib? Mohon penelitian. Habib Ustadz silakan. Baik, izin Habib, izin Ustaz Maulana Ustaz. Silakan, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi emang ini perkara yang paling ngeri karena berada pada zona terdekat kita. Ini yang disebut dengan apa namanya frontliner begitu ya, garda terdepan kita. Zonanya merah nih. Zonanya ini berbahaya. Kenapa zonanya berbahaya? Orang yang paling tahu tentang keseharian kita adalah mereka-mereka yang Betul. terdekat dari kita. Karenanya ada ungkapan dari Ustadz Bendri kalau nggak salah waktu itu harusnya surat tentang catatan kebaikan itu keluar dari keluarga kan gitu ya. Kenapa? Orang yang paling tahu hari-hari Betul, kita. betul. Nah gitu. Kenapa? Saya katakan berbahaya kalau ternyata bahasa Ustadz Maulana tadi menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring, menusuk dari belakang. Ini bahaya sekali. Nah karenanya dulu di zaman Rasulullah SAW, tatkala hadisatul ifki, berita dusta, kabar-kabar yang gak jelas itu menimpa rumah tangga Rasulullah SAW, yaitu istrinya yang bernama Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha warda, sampai ayahanda beliau yang bernama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, sampai bersumpah atas nama Allah. Kenapa? Karena korbannya adalah Ibunda Aisyah, anak beliau, istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pelakunya adalah kaum munafikin yang berhasil menghembuskan kepada Mistah. Siapa Mistah? Mistah bukan orang lain bagi Aisyah. Mistah masih kerabatnya. Mistah masih orang terdekatnya. Mistah adalah orang yang setiap kali menerima bantuan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ardah, sampai dia bersumpah, wallahi summa wallah, demi Allah saya akan putuskan semua suplai kepada Mistah, kata Abu Bakar. Karena bahaya ini. Orang-orang yang berada terdekat dari rumah kita ini. Ini yang berbahaya sekali. Karenanya kepada siapapun itu, baik mertua, ipar, kemudian bahkan pasangan sendiri, inna syarran nas, lagi-lagi, manzilatan yaumal qiyamah, orang di antara orang yang terburuk nanti pada hari kiamat, redaksi yang berbeda dari yang pertama, Rasul katakan, yaitu seseorang menyebar aib pasangannya ya kepada halayak ramai, sehingga orang-orang itu tahu tentang keburukannya. Maka Rasulullah SAW ya mengingatkan kita untuk tidak melakukan itu. Bukankah Allah mengatakan di Quran surat 2, juz 2, ayat 187, posisi kanan paling atas, kata Allah apa? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kalian, mereka itu istri-istri adalah pakaian buat kalian dan kalian adalah pakaian untuk mereka. Apa fungsi pakaian? Di antaranya adalah menutup aurat. Man tatabba'a auratal mu'minin. Kata Rasulullah SAW dalam hadis sahihnya, siapa yang tatabbu, siapa yang mencari-cari, ngorek-ngorek, siapa yang kasak-kusuk terhadap aurat orang-orang beriman, Allah akan tatabba'ahullahu auratahu. Allah akan terus cari dan korek auratnya, kendati itu dia lakukan di rumah tangganya. Hati-hati sekali ya, jangan sampai itu terjadi. Sekali Anda membukanya, tadi kata Habib kita, Habib Muhammad bin Syahab, Allah
pasti akan buka. Dan Allah akan mempermalukan kalian sebagaimana Anda mempermalukan saudara kalian. Anda menertawakan saudara Anda, Allah akan buat Anda menjadi bahan tertawaan dari orang-orang lain. Wal'iyazubillah, karenanya kalimat di ayat ini sangat pamungkas, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna wallahu a'lam bissawab. Masya Allah, luar biasa. Jadi perlu digarisbawahi nih, sebelum kita mengorek-ngorek kesalahan orang lain, aib orang lain, jangan lupa kalau kita juga sendiri masih banyak aibnya. Aduh, takut banget nih, nauzubillah min dzalik, kalau misalnya Allah murka sama kita, marah sama kita ya. Banyak banget nih hal-hal yang sebenarnya udah berusaha kita tutup-tutupin, nanti dibuka sama Allah, nauzubillah min dzalik. Baik jamaah, ini bicara soal munafik bermuka dua, nih ada nasihat dari guru besar kita Habib Umar mengenai orang bermuka dua. Nah, silakan kita saksikan bersama-sama. والنبي قال عن سيدنا عمر كما جاء في الصحيحين لقد كان في من قبلكم محدثون فإن يكو في أمتي أحد فإنه عمر. قال عبد الله بن عمر ما سمعت أبي يقول في شيء أظنه يكون كذا إلا كان كما قال. أي شيء مستقبل يقول أظن يكون كذا كذا إلا كان كما قال رضي الله تعالى عنه إن في أمتي محدثين وإن عمر منهم. ولذا لما جاء وهب بن عمير إلى المدينة يريد قتل النبي نظر سيدنا عمر في وجهه قال هذا ما جاء إلا لشر. فلما أمسكه إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم قالوا طلقه لماذا خرجت؟ قالوا خاطبكم في ولدي. قال فما بال السيف؟ قال هذه السيوف ما أفادتنا في بدر. قال لماذا جيت؟ قال لي أجل ولدي. قال اصدقني. قال لي أجل ولدي. قال جلست أنت وصفوان في الحجر وتعهدت له بقتلي وتكفل بأهلك وولدك. قال ها والله ما سمعني غير صفوان أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله فأسلم ودخل في دين الله تعالى. Wah, Masya Allah, tadi kita sama-sama sudah menyaksikan, mendengarkan nasihat dari Habib Umar, menjelaskan bahwa akhlak seorang baginda Rasul kita sangat luar biasa. Ketika ada orang bermuka dua kepada Rasulullah, tapi Rasulullah tidak marah. Justru beliau malah lemah lembut, malah memaafkan. Sampai akhirnya orang bermuka dua itu masuk Islam. Waduh, Masya Allah. Nah, saya mau ke Ustadz Maulana nih. Ustadz, punten nih. Bagaimanakah sikap kita kalau misalnya kita tahu nih, wah ternyata saya diomongin nih sama orang nih. Nah, bahkan ternyata yang ngomongin itu keluarga sendiri, nusuk dari belakang. Nah, kalau Nabi bisa sabar nih, kalau saya sih jujur, aduh kadang malah suka marah-marah nih, kepancing juga emosinya. Ustadz, gimana nih yang harus saya lakukan nih sebenarnya nih, Ustadz Maulana? Silakan. Saya langsung praktek ya. Wah, boleh banget nih praktek nih, seru nih. Ambilin gelas Silakan, yang berisi air ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita tadi guru besar kita Habib Umar sudah menjelaskan. Ini ada air putih, ada dua nih. Ada Masya dua. Allah. Kita simpan sini ya Ustaz. Iya, jadi mohon izin kita langsung praktek aja. Bahwa sebenarnya kalau menghadapi orang yang bermuka dua, apalagi dalam hal ini keluarga, di sini aja. Oh, di sini aja kita mau praktek. Mau praktek dia. Siap. Iya. Oh iya benar. Baik, Gimana, mohon izin. Sikap kita menghadapi orang bermuka dua, yang pertama bersifat santai aja, tenang. Karena mohon maaf, bisa jadi orang bermuka dua itu memancing kita untuk emosi. Betul, sengaja ya. Sengaja, jadi mereka tujuannya supaya kita marah, emosi. Atau kalau saya pinjam kata-kata ini, mereka butuh panggung. Butuh panggung, butuh exposure biar dilihat jadi, ya. Mereka bukan siapa-siapa, tapi dia mencari orang yang bisa diajak untuk menaikkan popularitasnya. Aduh, makanya kalau menghadapi orang betul. seperti ini, kita santai aja. Santai aja. Karena memang sengaja dia numpang populer dan sebagainya. Lalu membiasakan diri untuk menghadapi orang-orang seperti ini. Karena maaf, saya pinjam kata-kata ini, dimanapun kita berada pasti ada. Pasti di ada zaman aja Rasulullah ya, aja ada. Apalagi di zaman sosial media ini kadang-kala Masya Allah tabarakallah. Ini banyak yang memancing. Makanya kalau saya itu sosial media tidak terlalu. Masya Allah. Ya, jadi di nggak grup-grup itu jarang saya komen. Waduh. Kenapa? Takutnya nanti orang salah paham. Betul. Kemudian mohon izin saya pinjam kata-kata ini. Ajaklah bicara dengan kalimat yang sopan. Dan jangan terlalu memberi waktu. Tadi betul kata Habib Muhammad tadi. Jangan memberikan peluang karena ini kan penyakitnya bisa menular. Betul. Minimal kita berada pada kelompoknya dia. Minimal kita mendukung atas apa pembicaraannya. Nah, makanya ketika Rasulullah SAW sosok Ummul Mukminin Sayyidatina Nah, ini Aisyah. ada air putih nih, buat apa nih? Mohon izin akan menghadiri satu acara. Betul. Kata Nabi, jangan ke sana.
pasti kamu akan ngomongin orang. Enggak ya Rasul, aku mau ke sana, ke acara kawinan. Dilarang ya. Dilarang sih Di- namanya di ya. apa? Takutnya nanti kau mau ngomongin Betul. orang. Tahu nggak solusinya dari Rasulullah? Apa tuh? Boleh ke sana. Tapi coba masukkan airnya ke mulut tapi jangan ditelan. Ya. Masukkan ke mulut Coba, tapi iya. jangan ditelan. Ya. Punten saya lepas dulu Iya. maskernya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. tapi jangan ditelan. Jadi gitu aja terus. Jadi Ummul Mukminin datang ke acara, Masya Allah. datang ke acara, diem, nggak ngomongin. Karena ada air di mulutnya. Jadi Nabi tidak melarang ke acara pesta kawinan itu. Silakan aja ke pesta kawinan, tapi jangan sampai kau ketika berada di pesta kawinan, engkau bisa ngomongin orang. Masya Allah. Itu ya takutnya Rasulullah. Udah ditelan. Belum telan nggak bisa ngawas tadi. Nggak kuat. Bisa. Jadi sekarang saya udah bisa ngomong. Aduh. Biar bisa jawab. Ya, lalu Masya Allah. pada intinya, Aduh. lalu pada intinya begini, memberikan nasihat secara pelan-pelan, lalu mengabaikan apa lagi? Yang mohon maaf ya, jikalau terjadi sesuatu yang menjelekkan, membuat kita terpancing, ini harus bahaya. Waduh, Masya Allah. Jadi solusinya seperti itu. Solusinya. Tahu nggak pulangnya? Gimana? Nabi minta air yang tadi di mulutnya ditumpahkan. Dicek. Dan itu berubah warna. Oh, jadi apa tuh warnanya? Jadi lebih aduh, nauzubillah. Lalu tahu nggak kata Nabi? Pasti kau ngomongin orang. Dia Masya bagaimana caranya Allah, ngomongin? betul. Cuma di dalam hati. Aduh, Masya Aduh, maaf Allah. yang ngerepotin. Ini nggak apa-apa, Ustaz. Punten Masya saya nyimpan Allah. dulu ini ya airnya. Hebat. Aduh, luar biasa. Itu jadi penjelasannya menggunakan analogi yang, aduh jadi kita jadi ngerti ini Masya Allah Ustadz Maulana. Baik, nah ini jamaah luar biasa nih tadi sudah dijawab oleh guru kita Ustadz Maulana. Memang kita bicara soal munafik itu memang jadi banyak sekali pelajaran-pelajaran yang kita harus Jadi solusinya dapatkan jangan hari kasih ini. panggung. Betul, jangan kasih Jangan panggung dulu ikut ya. emosi. Betul. Jangan kepancing. Itu. Jangan terpancing ya, betul Masya Allah. Nah baik jamaah, Al-Quran memberikan solusi dari berbagai permasalahan dan ujian kehidupan dan termasuk membahas mengenai orang-orang yang bermuka dua bahkan munafik. Maka dari itu langsung aja kita masuk ke dalam segmen Al-Quran Menjawab. Silakan Habib Muhammad dan Ustadz Bilal Ataki. Awal penyebab seseorang melakukan hal bermuka dua dan tega berbicara bahkan menghina orang di belakang, saling sindir, saling mencari sensasi, dan hingga saling menfitnah. Semua berawal dari sebuah penyakit yang bernama dengki. Mari kita dengarkan Al-Quran Menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. Maha suci Allah dengan ayatnya yang sangat mulia. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita dalam ayat yang mulia tersebut, memang orang-orang munafik ini ketika kita mendapat kebaikan, ketika kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, mereka mengharapkan nikmat tersebut hilang. Sehingga ketika kita mendapatkan kenikmatan, mereka bersedih. Terkadang bahkan ada yang marah ketika kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada sifatul munafikin. Ini adalah sifat orang-orang yang munafik. Akan tetapi apa yang mereka senang,
Apa yang bikin mereka bergembira? Ketika nikmat tersebut hilang dari diri kita, ketika kita sakit, atau ketika kita mendapatkan suatu kebangkrutan, atau ketika kita jatuh. Mereka orang munafik ini senang, bahkan mereka ceritakan kepada orang-orang kekurangan kita. Mereka ceritakan kepada orang-orang bagaimana kita bagaimana kita dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah kasih kuncinya apa? Takwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan hiraukan mereka, terus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, jalla jalaluhu wa ta'alat 'azamatuh. Dan selanjutnya jamaah, terkadang orang yang bermuka dua atau orang yang munafik, dan ngomongin orang di belakang, mereka merasa bisa menipu diri kita atau menipu Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka kurang sadar, terkadang itu adalah mereka menipu diri mereka sendiri. Kita dengarkan Al-Qur'an menjawab. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Subhanallah, ini pun dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mereka mengatakan kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang munafik mengatakan, oh kami beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi sebenarnya mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya mereka melencong belok jauh dari jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Niat mereka ingin menipu Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menjawab niat mereka ingin menjauhkan, menipu supaya tidak tertulis dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah tertipu. Allah Subhanahu wa taala tahu amal perbuatan mereka semuanya, sehingga sebenarnya mereka bukan menipu Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang munafik ini mereka bukan menipu Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi sebenarnya orang-orang munafik adalah mereka menipu diri mereka sendiri. Mereka tidak sadar dengan kesalahan mereka sendiri. Ini jelas dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, jalla jalaluhu wa ta'alat 'azamatuh. Oleh karena itu, jangan pernah kita punya sifat munafik fi asfalin minan nar. Orang yang munafik adalah bahan bakarnya neraka Allah Subhanahu wa taala, yang menghidupkan api berkobar dengan niat mereka menipu Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka tidak tahu, tidak terasa bahwa mereka telah menipu diri mereka sendiri. Jamaah, oh jamaah, jangan kemana-mana. Insya Allah setelah ini kita akan mencoba menjawab pertanyaan media sosial. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.